Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfarah Salsabila, NIM 192111046 dari kelas HES 4B. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 9 mengenai ayat pengawasan keuangan oleh pemerintah seperti peran lembaga OJK dan BPK. Pada materi pertama sudah dijelaskan oleh pemateri bahwasanya pengawasan keuangan negara merupakan segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan dan juga pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana anggaran. Selain itu juga dijelaskan mengenai tujuan pengawasan keuangan negara, jenis-jenis pengawasan serta tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 1. Setelah itu, dalam materi kedua ini, saya akan membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawasan jasa keuangan. Saya menggunakan satu rujukan, yaitu skripsi yang berjudul Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada Jasa Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam. Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan oleh Vivi Mulyastiani, jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim, dan dalam aspek ekonomi telah banyak kegiatan muamalah, termasuk yang berhubungan dengan lembaga jasa keuangan syariah. Maka dari itu, sistem pengawasan terhadap jasa keuangan syariah yang dilakukan oleh lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK diperlukan agar dapat mencapai suatu keadilan dan juga kestabilan dalam ruang lingkup kegiatan jasa keuangan. Salah satu faktor yang menyebabkan berkembangnya suatu institusi atau lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah besarnya pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Selain karena mayoritas penduduknya beragama Islam yang tidak hanya berorientasi pada aspek peribadatan, tetapi juga berorientasi dalam aspek perekonomian. Regulasi serta supervisi terhadap lembaga keuangan bank maupun non-bank selama ini ditangani oleh suatu institusi yang berbeda, di mana lembaga keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia, sedangkan lembaga keuangan non-bank seluruhnya diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni sebuah lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan juga pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Melalui pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Indonesia akan menerapkan model pengaturan dan juga pengawasan secara terintegritas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, maka seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang tadinya tersebar di Bank Indonesia serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan akan menyatu ke dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Secara istilah, makna pengawasan dalam literatur Islam terdapat dalam kata hizbah yang bermakna ikhtisab, yaitu meneliti, mentabdir, melihat, mencegah atau menahan, seperti mencegah seseorang dari melakukan kemungkaran, atau mendapat balasan seperti seseorang melakukan kebaikan untuk mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Hisbah secara etimologi juga berarti menghitung, berpikir, memberikan opini, pandangan, dan lain-lain. Dari segi istilah, Al-Mawardi menjelaskan bahwa hisbah adalah melaksanakan tugas keagamaan, yaitu menyeru melakukan kebaikan yang jelas ditinggalkan dan mencegah melakukan kemungkaran yang jelas dilakukan. Jika kita berbicara tentang pengawasan, biasanya yang kita maksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris sering disebut controlling. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling mendasar termasuk dalam manajemen syariah. Sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan, tanpa adanya suatu pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan juga pengawasan. Karena dapat dikatakan, rencana itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang berjalan. Hal ini berarti apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka perlu ditemukan penyebabnya, kemudian memperbaiki lalu meluruskan ke jalan yang benar. Termasuk pula apabila terdapat hal-hal yang menyimpang di dalam jasa keuangan syariah yang dapat merugikan konsumen maupun negara. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan sesuatu yang hak. Peran pengawasan dalam penerapan hukum sangat penting karena manusia memiliki kelemahan yang dapat mempengaruhi sikapnya ketika menjalankan aktivitas kehidupan. Jasa keuangan syariah sama halnya dengan jasa keuangan lainnya, yaitu memiliki resiko kerugian akibat kelalaian, kesalahan, dan kecurangan yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, pengawasan sangat diperlukan agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, pengawasan dalam ajaran Islam paling tidak terbagi menjadi dua hal. Salah satunya adalah pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 7. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Yakni ilmunya meliputi apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi darinya. Ma yakunu min najwa salasatin. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, yakni tidak ada tiga orang yang saling berbisik. Illa huwa rabbiuhum. Melainkan dialah keempatnya, yakni dia ikut mendengar bisikan itu. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah keenamnya. Sebab Allah menyertai siapapun dengan jumlah berapapun, baik itu banyak maupun sedikit. Dia mengetahui yang dirahasiakan maupun yang dinampakkan. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Wala adna min zalika wala aksaro. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak. Yakni, dan tidak ada yang lebih sedikit dari itu, seperti 1 atau 2 orang, atau yang lebih banyak dari itu, seperti 6 atau 7 orang. Illa huwa ma'ahum. Melainkan dia berada bersama mereka. Allah mengetahui apa yang mereka bicarakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi darinya. Aina makanu, dimanapun mereka berada, yakni di tempat manapun. Summa yunabi'uhum, kemudian ia akan memberitahukan kepada mereka, yakni mengabarkan kepada mereka.
bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Pada hari kiamat, apa yang telah mereka kerjakan? Yakni agar mereka mengetahui bahwa pembicaraan mereka itu tidaklah tersembunyi. Dan agar orang yang mereka bicarakan dengan pembicaraan yang buruk dapat mengetahuinya, sehingga menjadi olokan dan penjelekan bagi mereka serta menjadi hujah atas mereka. Sehingga berdasarkan ayat tersebut, pengawasan dapat dilakukan oleh diri sendiri dengan keimanan akan kehadiran Allah yang Maha Mengawasi, oleh pemimpin atau penguasa, oleh kaum muslimin, baik secara langsung berupa pengawasan oleh masyarakat, maupun tidak langsung dalam bentuk peraturan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karenanya, menjaga moralitas termasuk dalam kehidupan ekonomi juga menjadi tanggung jawab negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan banyak kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.